Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Pemerintah Kota Bekasi tengah merampungkan akses jalan yang baru yang menjadi terusan Jalan Perjuangan sisi barat. Dan awalnya adalah di dekat jembatan ke Komplek Perumahan Duta Harapan. Di jembatan ini kita lihat tadi banyak sampah yang tersangkut dan membuktikan adanya oknum-oknum yang masih membuang sampah ke dalam kali. Sampahnya kebanyakan adalah sampah plastik dan juga styrofoam. Kita teruskan pemantauan, ini adalah jalan yang baru yang sedang diselesaikan untuk dapat dipergunakan oleh masyarakat agar lebih mudah mobilitasnya dari arah Bekasi Sumarekon Komplek Duta Harapan menuju ke utara ke arah Taman Wisma Asri dan juga terus lagi. Nah, untuk jalannya sendiri kita lihat sudah selesai pengecoran dan ada trotoar ya yang cukup bagus bagi para pejalan kaki. Di samping dari trotoar di pinggir ada lahan yang tersisa, ini dimanfaatkan nanti untuk keperluan ruang terbuka hijau dan taman. Berbeda dengan area yang di seberang, agak kontras memang masih ada di bagian pinggir kali tersebut bangunan-bangunan yang seharusnya tidak berada di sana. Kemudian ada sedimentasi-sedimentasi dari saluran irigasi yang perlu dikeruk. Panjang dari jalan ini adalah 450 meter ya, dari jembatan akses Duta Harapan ke jembatan akses Taman Wisma Asri, dan itu masih diteruskan pembangunannya. Nah, kita lihat sedikit di bawah untuk timbunan tanah di area lahan di samping trotoar ke arah perumahan warga. Yang kita lihat rumah-rumah warga di sana lebih rendah dari jalan ini. Jadi jalan juga bisa berfungsi sebagai tanggul ya. Jadi kalau misal saluran irigasi yang ada di samping meluap, maka tidak langsung ke rumah warga. Nah, tanah-tanah ini nanti akan dipadatkan, kemudian dibuat menjadi taman-taman. Biasanya seperti itu untuk akses-akses jalan yang baru. Fungsi dari jalan ini ya seperti yang kita ketahui, kali atau sungai atau juga di sini adalah saluran irigasi, itu bisa dipakai untuk kendaraan-kendaraan operasional untuk melakukan pemeliharaan dari saluran irigasi tersebut, apakah untuk mengeruk saluran yang sudah mendangkal atau juga untuk mengambil sampah. Sedikit kita lihat kilas ke belakang ini dari IG-nya Bekasi Keren. Untuk area yang dibangun ini adalah bekas dari bangunan-bangunan liar yang berada di pinggir kali. Sesuai dengan aturan pemerintah yang kita ketahui bahwasanya kali itu memiliki area di kedua sisinya yang tidak boleh dimanfaatkan untuk hunian ya atau juga bangunan-bangunan liar. Ini adalah pemandangan setelah bangunan liar dibongkar dan akhirnya menjadi rapi. Tampak di bagian bawah anak-anak bermain di area jalan yang sudah dibangun. Dikarenakan curah hujan yang lumayan tinggi ya, jadi tanah-tanah yang ada di sekitarnya mungkin terbawa oleh kendaraan dan juga para pejalan kaki, membuat beton-beton yang tadinya bersih ya, jalan yang tadinya bersih menjadi agak kotor, tapi tidak ada masalah. Yang penting fungsi dari jalan ini bermanfaat bagi masyarakat. Bagian pinggir ke arah kali itu dipasang beton-beton sheet pile untuk keperluan penguatan dinding jalan ya, ataupun dinding kali ke arah jalan akses yang baru. Tinggal yang sisi kanan kita lihat itu sudah ada pekerjaan tanggul. Nah, apakah akan dilanjutkan dengan penataan kawasan sehingga kali ini bisa dibersihkan, ditata menjadi tempat-tempat berkumpul ya, ataupun juga sebagai fungsinya yaitu saluran irigasi. Karena yang kita ketahui Bekasi sendiri itu adalah lokasi yang tadinya banyak lahan pertanian dan berubah menjadi perumahan-perumahan. Baik, ini adalah jembatan yang menghubungkan Jalan Perjuangan yang ada di sisi timur ke komplek perumahan Taman Wisma Asri yang kemarin itu sempat dibongkar ya. Di sini banyak bangunan liarnya. Sedimentasi yang kita lihat di sini cukup banyak ya, dan membuat kali menyempit serta dangkal. Tentunya ini yang harus dilakukan pengerukan. Beton-beton sheet pile sudah dipancangkan, berarti tinggal mengeruk yang ke arah aliran airnya. Untuk sisi barat, sisi timur tentu belum ada kegiatan lanjutan dan masih
banyak bangunan yang berada di pinggir kali. Contohnya yang ini. Lalu bagaimanakah lokasi ini pada tahun 2003, 2001? Kita akan lihat ke depan image yang disediakan oleh Google Earth. Pekerjaan pembangunan akses jalan ternyata masih dilanjutkan ya, dari tadi di sekitar jembatan komplek perumahan Taman Wisma Asri ke arah utara. Yang kita lihat pemasangan beton sheet pile-nya sudah sampai di ujung sana. Namun kapan akan dibeton area tersebut nanti kita akan tunggu ya dan pantau bersama. Baik, kita kembali ke area jembatan yang ada di akses komplek perumahan Duta Harapan yang dimana sampah tersangkut. Kebanyakan sampah-sampahnya adalah sampah plastik ya, yang dibungkus-bungkus juga sampahnya di dalam plastik merah, plastik putih. Kemudian ada tempat-tempat makan yang terbuat dari styrofoam. Dan ada eceng gondok yang terbawa arus air. Ini yang lumayan gede ya di bawah, yang besar. Kalinya yang kita lihat saluran irigasi di sini cukup dangkal karena bagian bawah dari kali kita bisa melihat dari permukaan air. Jadi wajar sampahnya juga tersangkut karena airnya dangkal. Langsung saja kita perhatikan image Google ini pada tahun 2025. Kondisinya sama dengan yang kita lihat, ada sampah yang tersangkut dan ini adalah akses ke perumahan Duta Harapan. Di bagian pinggir kita melihat memang banyak bangunan liar dan itu sudah dibongkar, sekarang sudah berubah menjadi akses jalan yang tadi yang baru ya. Dan rumah-rumah tersebut bukan hanya ada di sekitar komplek Duta Harapan tapi terus lanjut ke komplek perumahan Taman Wisma Asri. Lalu ke arah utaranya tidak begitu banyak, namun mungkin tidak begitu terawat ya area pinggir kali, ditambah lagi sedimentasi yang membuat kali menyempit. Nah, lanjut lagi ke arah utara, ini cukup banyak ya bangunan-bangunan yang berada di pinggir aliran saluran irigasi. Saluran ini airnya dari mana? Dari Rawa Tembaga ya, atau juga dari saluran air irigasi Kali Bekasi di belakang Mega City Mall. Baik, makin ke ujung kita lihat salurannya makin menyempit. Dan ini adalah di dekat akses Jalan Kaliabang Tengah ya. Kita kembali ke area di komplek perumahan Duta Harapan di akses jembatannya. Dan kita akan lihat kondisi di tahun 2022 seperti ini. Sama, masih banyak bangunan-bangunan liar yang berada di pinggir kali. Lalu kita pindah ke tahun lebih lama lagi di tahun 2020, cukup gelap tidak begitu kelihatan. 2017 ya, banyak sedimentasi yang kita perhatikan di bagian tengah saluran irigasi dan cukup dangkal. Lalu 2014 juga sama. Oh, ini lebih banyak lagi rumah-rumah ataupun bangunan liar yang berdiri di pinggir kali. Dan ke arah sini, ke arah 2017 tadi agak mulai berkurang ya. Ini tahun 2006 dan ini adalah tahun 2003. Sudah makin sepi, komplek Duta Harapannya juga sepi. Ini tahun 2001. Nah, benar-benar sepi daerah sini ya. Hanya ada yang Taman Wisma Asri. Dan bagian pinggir kali itu benar-benar dapat dihitung rumah-rumah yang berada di sana ya, tidak seperti sekarang cukup banyak, kecuali yang ke arah utara. Ternyata tahun 2001 itu sudah cukup banyak rumah-rumah berada di pinggir saluran irigasi tersebut. Yang ini menyempit di beberapa titik, namun akhirnya melebar lagi sampai ke arah akses Jalan Kaliabang Tengah ya, ujungnya di sekitar sini. Ini masih lega ya di kedua sisi dari saluran irigasi.
Dan kita kembali ke tahun 2025, salurannya banyak yang menyempit, ditambah lagi bangunan liarnya juga makin banyak. Langsung berbeda antara kondisi di tahun 2001 dan 2023. Jadi area-area yang dulunya memang ya ada area lahan-lahan pertanian, makanya di sini ada saluran-saluran irigasi menjadi area-area komplek perumahan dengan densitas ataupun tingkat kepadatan yang tinggi. Baik, kita lanjutkan ke arah kembali ke komplek perumahan Duta Harapan dari arah jembatan akses Taman Wisma Asri. Di sini juga sudah ditanggul ya ataupun dipasang seat pile beton dan pile cap-nya. Jadi tinggal dilanjutkan saja pekerjaan persiapan jalan dan pembotonan. Area yang masih menjadi perhatian kita adalah di seberang dari akses jalan yang baru dan juga jalan yang sedang dikerjakan. Area ini yang kita perhatikan perlu sekali penataan agar kedua sisi kali itu kembali ya sesuai dengan fungsinya, lahan-lahannya, dan menjadi tempat mungkin wisata ya, apakah itu wisata air atau juga tempat berkumpul masyarakat. Area-area yang ada di pinggir ini di dekat Taman Wisma Asri juga ada yang disiapkan untuk menjadi ruang terbuka hijau, taman-taman seperti itu. Jadi pekerjaan akan fokus di sisi barat dari saluran irigasi. Untuk sisi timur kita tunggu kelanjutan dan semoga menjadi perhatian juga oleh pemerintah Kota Bekasi untuk melakukan penataan. Biasanya di negara-negara maju untuk area-area yang padat di pinggir kali, mereka menyiapkan rumah-rumah susun atau juga hunian-hunian vertikal, melakukan relokasi masyarakat yang menghuni area tersebut dan menata kawasan yang tadinya bekas hunian-hunian warga. Ini banyak pohon-pohon pisang yang kita lihat ya di pinggir kali. Kemudian di beberapa titik ini contohnya ada pipa-pipa yang dialirkan ke dalam saluran irigasi. Nah, ini biasanya dipakai untuk mungkin membuang limbah-limbah dari hunian-hunian warga. Jadi saluran ini sebenarnya fungsinya untuk pengairan. Tentu dibutuhkan air yang bersih. Kalau itu adalah air limbah, maka tentu yang dialirkan ke lahan pertanian yang ada bukan air yang bersih atau air yang mungkin sudah tercemar. Dan ini adalah komplek perumahan Duta Harapan. Di Bekasi banyak sekali perumahan-perumahan yang menggunakan kata harapan ya, yang kalau kita mungkin hitung cukup banyak ya. Harapan Indah, Harapan Baru, Harapan Regency, Duta Harapan, Prima Harapan. Kita lihat lebih dekat, untuk jalannya sudah dilengkapi dengan batu-batu kanstin dan sudah dicat juga warna hitam putih sebagai tanda pembatas jalan, dan ditambah lagi ada marka jalan di bagian tengah, garis-garis putus-putus untuk memisahkan lajur kendaraan. Baik, Bekasi sendiri sebenarnya sudah banyak kota-kota yang mandiri dibangun ya. Harapan Indah, kemudian ini ada Sumarekon dan juga yang lainnya. Dari itu maka area-area yang masih ada perlu sekali untuk ditata agar Bekasi tidak maju hanya di beberapa titik saja ya. Ditambah lagi yang jelas Kota Bekasi adalah kota satelit yang memang para
penduduk ataupun yang menghuni kota ini adalah para pekerja yang sebenarnya mencari nafkah di Jakarta. Dengan begitu, pemerintah juga sudah menyiapkan akses-akses ataupun sarana-sarana transportasi lebih tepatnya ke pusat kota Jakarta, apakah itu transportasi umum ya yang baru saja dipergunakan oleh masyarakat adalah LRT Jabodebek dan sangat bermanfaat. Kemudian yang sudah lama ada KRL. Lalu yang akan ada lagi di sekitar sini adalah MRT Jakarta fase 3 dari arah Balaraja sampai ke arah Tangerang. Menjelang ke arah komplek perumahan Duta Harapan dari arah Sumarekon, di sini aliran kalinya kita lihat banyak yang menyempit, bahkan pipa-pipa buangan limbah rumah warga ini dialirkan ke saluran air. Nah, ini yang perlu dihindari. Nah, dengan adanya tadi akses-akses ataupun moda transportasi yang baru ke arah Kota Bekasi termasuk tol, maka akses pendukung ke stasiun-stasiun, kemudian halte-halte Transjakarta yang juga sudah diintegrasikan itu sangat perlu. Oleh itu, infrastruktur yang dibutuhkan itulah yang harus dibangun oleh pemerintah untuk dapat menyeimbangkan pembangunan moda transportasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat. Trotoarnya diberi corak-corak seperti ini, jadi tidak yang putih saja misalnya, seperti itu. Baik, kurang lebih perkembangannya seperti itu. Pekerjaan masih berlangsung dan dalam tahap penyelesaian sebenarnya, karena trotoar sudah selesai, kemudian jalannya sudah dibeton, area di bagian pinggir itu tinggal ditimbun, dirapikan, ditata, ditanami. Yang penting sekali adalah untuk membersihkan kali yang ada di sini, saluran irigasi yang banyak sampahnya dan banyak sedimentasinya, agar aliran airnya menjadi lebih lancar. Kalau ini dikeruk ya, maka permukaan air lebih rendah, sampah mungkin akan terbawa terus sampai ke ujung, walaupun sebenarnya bukan itu yang diharapkan, yaitu menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah ke kali, tapi tidak tersangkut di area-area jembatan yang bagian bawahnya cukup rendah. Baik, kita ke arah jalan Perjuangan yang ada di sisi timur ya. Jalan aksesnya sudah dibuat satu arah ya untuk yang sudah ada jalan Perjuangan sisi baratnya. Jadi sudah lebih leluasa ya dibandingkan dengan dahulu. Jalan ini adalah jalan dua lajur dengan dua arah yang berbeda, sehingga memang untuk lewat jalan Perjuangan ini perlu sekali berjuang. Terima kasih. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.